Shalom guys, this is Kristo. Kita lanjutin daily bread kita. Hari ini sampai Lukas 10 ayat 1 sampai 12 sampai 16 sebenarnya, nanti ada dua pembacaan, ada dua perikop kecil di situ. Kita mulai aja. Perikop yang pertama, Yesus mengutus 70 murid. Oke. Ayat 1 bilang gini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi problem pertama ketika kita mengikuti Yesus atau ketika kita diutus oleh Yesus, diutus oleh Tuhan, adalah kita akan rasanya kayak outnumbered, kayak jumlahnya berasa kayak selalu kayak kita kurang deh, kayak mesti lebih banyak orang lagi yang melakukan hal ini. Dan itu akan dirasa seperti itu karena emang Yesus bilang ini faktanya bahwa apa, tuaian memang banyak, jiwa-jiwa itu memang banyak yang siap dituai, jiwa-jiwa yang sebenarnya mau mendengar tentang Kristus, siap dituai bagi kerajaan Allah sebenarnya banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Orang-orang yang mau diutus atau nurut ketika disuruh sama Tuhan itu sedikit. Dan bagi kita yang nurut gitu sama Great Commission, sama perintah Yesus di Matius 28:19-20, kita akan rasa kayak kita kalah jumlah. Dan emang itu ya, itu kenyataan. Yesus bilang tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Tapi Yesus bilang kita bisa minta sama Bapa di sorga untuk ngirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu, karena para pekerja itu sejatinya hanya bisa digerakkan oleh Tuhan sendiri gitu ya. Ya, ayat 3 bilang, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dan ini problem lagi, artinya rasanya akan selalu gini, kita akan rasa selalu kayak mau diterkam dari berbagai sisi, kayak banyakan yang nentang daripada yang nerima. Tapi gini, kita mesti ngerti, di luar dari sejarah kekristenan gitu, yang sejarah gelap kekristenan gitu ya, sejarah gelap agama Kristen, sebenarnya pergerakan kekristenan sendiri nggak pernah memiliki sejarah gelap. Karena satu hal yang pasti, kita nggak boleh gitu ya, kita nggak boleh, seharusnya sama sekali nggak boleh untuk memaksakan agama ini by force gitu ya, tapi harus penuh pengorbanan. Karena gini, domba bicara tentang binatang yang nggak bisa membela diri, cuman gembalanya doang yang bisa belain dia. Domba juga bicara tentang seperti halnya Kristus adalah anak domba Allah yang akan menembus dosa dunia. Domba bicara nanti kita sebagai sacrificial, kita sebagai sacrifice, kita akan penuh pengorbanan di dalam panggilan ini, dalam menuai jiwa-jiwa akan penuh pengorbanan dari pihak kita, para pekerja, dari pihak kita, para penuai. Dan itu yang Yesus bilang. Tapi Yesus bilang juga di Matius 10 ayat 16b, bahasa Indonesia sehari-hari, bilang gini, kalian harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Artinya ininya dipakai. Oke, artinya kita mesti ngerti dari awal bahwa gini, ini kita akan rasanya kayak kalah jumlah, karena emang kalah jumlah. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita domba di tengah serigala. Kita harus selalu tulus, begitu, oke? Dan artinya kita harus selalu nurut sama Tuhan. Kita harus waspada, dibilang seperti ular. Ular itu binatang salah satu yang paling waspada, yang tapi bukan artinya takut, bedain takut sama waspada. Kita lanjutin Lukas 10 ayat 3 bagian B, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, bawa apa aja yang ada di tubuhmu. Seperti halnya Yesus utus 12 murid kemarin, ketika dia mengutus 70 murid juga dia bilang hal yang sama, jangan bawa macam-macam, jangan bawa banyak persediaan istilahnya. Dan janganlah, bahasa Indonesia sehari-hari, mencatat berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini bicara bukan gini, bukan arti kita nggak sopan terus langsung main datang aja, enggak. Memberi salam, bicara itu kayak lobby istilahnya. Dan itu menunjukkan bahwa gini, kita lebih concern untuk diterima daripada untuk menjalankan tugas kita. Karena gini, nanti di akhir dari pembacaannya kita akan tahu bahwa gini, untuk diterima nggak diterima itu urusan Tuhan. Karena kalau mereka menolak kita, mereka menolak Tuhan. Dan bagian kita bukan untuk lobby, bukan kita diterima karena kita punya kemampuan untuk memberi salam dan segala macam. Jadi ini bukan tentang untuk diterima. Kita akan lihat lagi nanti ke bawah. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, atau shalom bahasa aslinya. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Artinya kalau memberi salam, ya udah beri salam aja.
Kalau emang ada yang nggak terima, ya udah nggak usah kesel gitu. Nggak usah kesel, biarin aja itu salam balik lagi ke kita gitu ya. Kalau emang mereka nggak mau terima itu. Oke, jadi ini bukan tentang diterima atau enggak. Uh, ya, 7, tinggallah di dalam rumah itu dan makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, kita akan bahas kata-kata ini. Janganlah berpindah-pindah rumah. Oke, jadi ini dan jikalau kamu masuk ke dalam suatu kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Artinya gini, akan ada yang terima gitu ya, walaupun nggak banyak. Jadi kalau ada yang terima ya udah tinggal di situ, dan gini apa makan dan minum apa aja yang diberikan. Jangan kayak banyakkan request, jangan kayak artis yang punya ada riders dan segala macam. Kayak seorang pekerja patut mendapat upahnya, tapi satu hal mesti diperhatiin, jangan berpindah-pindah rumah. Artinya gini, fokusnya juga lagi, fokusnya lagi diingetin bahwa ini bukan tentang kita mencari makan. Walaupun kita nggak boleh bawa apa-apa kata Yesus, tapi gini, kata Tuhan, gue akan sediain, gue akan cukupkan lo akan segala kebutuhan lo. Tapi ini bukan tentang mencari kebutuhan hidup, bukan. Kalau ada yang terima di rumah, ya udah di situ, tinggal di situ, makan dan minum apa aja yang disediain di sana. Dan ini bukan tentang itu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, itu bicara tentang gini, bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlu gitu. Urusan kita bukan tentang mencari nafkah melalui pelayanan. Kita memberikan segalanya, seluruh hidup kita buat melayani Tuhan, kalau bisa dibilang kayak gitu. Bukan sebaliknya, bukan pelayanan untuk nyari nafkah. Tapi kalau perlu seluruh yang kita punya kita pakai untuk pelayanan. Dan ini yang Paulus bahas di 1 Korintus 9. Kita kesana hari ini, kita akan lihat. Gue akan fokusin di sini karena gak sedikit sekarang kayak jadi pendeta atau jadi pemberita firman itu suatu cita-cita. Jadi kayak semacam pekerjaan pekerjaan alternatif gitu. Kalau pekerjaan di dunia udah habis, misalnya desainer grafis udah habis, terus pengacara udah habis, yang pedagang juga kita kurang ahli, dan akhirnya kita jadi pendeta aja, kayaknya lumayan tuh hasilnya, lumayan tuh pendapatannya. Dan gini, woe to you kalau lu berpikir kayak gitu, woe to me, celakalah kita kalau kita berpikir seperti itu, bahwa pelayanan adalah tempat untuk cari duit, cari nafkah, cari upah kalau bisa dibilang. 1 Korintus 9 kita akan lihat ayat 12 bilang gini, mulai kata kami menanggung segala sesuatu, kata Paulus, supaya jangan kami, Paulus dan teman-temannya pada saat itu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi bicara tentang upah ini ya, PK kalau bisa dibilang sekarang, persembahan kasih itu bisa menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Karena ada beberapa tempat atau ada beberapa hamba Tuhan yang aku bisa berani bilang bahwa mereka bukan hamba Tuhan, hamba uang bisa lebih tepatnya. Mereka ributin berapa yang harus disediain gereja ini untuk undang mereka. Dan come on, serius loh, Yesus bilang apa? Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Udah, terima aja berapa yang ada. Jangan pindah-pindah rumah, artinya jangan pindah-pindah gereja untuk cari makan, untuk cari upah. Come on, kita keliling gereja sana sini untuk memberitakan Injil. Perhatiin lagi, ayat 12 tadi bilang kayak gitu. Ayat 13 bilang, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu. Itu namanya pekerja dalam satu gereja, itu gembala yang memegang satu gereja, itu pengurus di dalam satu gereja itu sendiri. Kalau zaman perjanjian lama disebut sebagai Lewi, para Lewi, orang-orang yang mengurus bait Allah kalau bisa bilang gitu. 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi gini, 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu, kata Paulus. Artinya gini, untuk sebagai hamba Tuhan mau punya kerjaan sampingan atau enggak itu pilihan. Udah jelas di sini kita punya hak untuk hidup dari pemberitaan Injil, tapi jangan cari hidup dari situ. Karena harusnya hidup kita pakai untuk memberitakan Injil. Makanya Paulus bilang juga dia bilang gini, bagiku hidup Kristus dan mati untung. Artinya kalau hidup gue akan beritain Kristus dimanapun gue berada. Kalau mati gue lebih cepat ketemu Kristus. Artinya apa? Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Ini bukan tentang mencari penghidupan melalui pelayanan, tapi menghabiskan seluruh hidup demi melayani Tuhan. Itu yang harusnya dimiliki mental para pekerja, mental para penuai, mental para mereka-mereka yang diutus oleh Kristus. Itu yang harus dimiliki. Ayat 15 menarik, tapi aku tidak pernah, Paulus tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Karena Injil sesuatu yang gratis yang diberikan oleh Tuhan, itu berita baik. Betapa Tuhan nyelamatin kita, itu suatu hal yang Tuhan berikan. Kalau
17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, kalau yang menginisiatif dari pihak gue sendiri untuk beritain Injil, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ini tugas bagi kita dari Tuhan. Oke, kalau demikian apakah upahku? Menarik, Paulus bilang gini, ini salah satu ayat favorit gue sebagai hamba Tuhan yang harus selalu gue ingat, harus selalu gue pegang gitu ya, harus selalu gue pegang. Upahku ialah ini, kata Paulus, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi apakah upah adalah hak pemberita Injil? Oh ya, seorang pekerja patut mendapat upahnya, tapi apakah itu fokus dari pelayanan? Jelas enggak. Jelas enggak. Oke. Itu yang coba diingetin sama Tuhan hari ini buat mereka, siapapun mereka yang merasa diutus, siapapun lo yang nonton ini dan merasa terpanggil untuk pelayanan, lo harus tahu kita akan menghabiskan seluruh hidup kita untuk melayani bersama Tuhan dan untuk Tuhan, bukan mencari hidup dari sini, bukan. Oke, Lukas 10 ayat 9 kita lanjutin. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Perhatiin kata-kata ini, karena ada kata yang mirip nanti di belakang, tapi ada sedikit perubahan. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, arti depan umum, dan serukan lagi nih, kasih tahu ke semua orang yang di situ bahwa gini, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Kasarnya gini, kita udah ceritain ya, kalau emang nggak mau denger, ya udah, itu dia. Kita udah kasih tahu, itu tugas kita untuk kasih tahu. Terima nggak terima urusan yang dengar, urusan Anda semua. Dan ini kalau emang nggak terima, ya udah, kita udah kasih tahu ini pilihan. Karena itu dia yang disebut dengan free will. Kita bisa bebas memilih untuk percaya sama Tuhan atau enggak, kita mau dengerin dia atau enggak. Dan kita semua yang diutus, para pekerja ini cuma bawa berita yang dari Tuhan. Kita cuma nyampein aja, kita cuma kasarnya kayak tukang pos gitu. Kita bawa surat dan suratnya kita nggak bisa rubah-rubah, nggak bisa dibuka terus dirubah-rubah, kayak ini terlalu kasar, kita rubah. Enggak, kita cuma bawa ini dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih, bukan gue yang nulis, jangan marah sama gue, karena Tuhan sayang sama lo, dia pengen gue kasih ini ada suratnya, ada nama lo kok. Nih. Tapi kalau nggak mau ya udah terserah. Oke. Ya udah, dibilang kayak gitu. Kebaskan debu bicara tentang itu. Tetapi ketahuilah ini, kita harus ngomong ini juga, kerajaan Allah sudah dekat. Lihat, perhatiin, yang pertama bagi orang-orang yang sakit tadi yang disembuhin, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi bagi orang-orang yang nggak mau terima, kasarnya buat orang yang terima, orang-orang yang haus, oke, orang-orang sakit yang membutuhkan tabib tadi, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang ini kerajaan Allah sudah dekat, artinya gini, kehadiran Tuhan, oke, kehadiran Tuhan akan jadi bisa jadi good news atau bisa jadi bad news. Kalau bagi kita yang ngerasa butuh penyelamat, kehadiran Tuhan, kerajaan Tuhan, kasarnya kiamat yang sudah mendekat gitu ya, penghakiman yang sudah mendekat, itu menjadi berita baik bagi kita. Karena gini, kita tahu kita diselamatin, kita butuh juru selamat. Bagi kita yang ngerasa butuh juru selamat, kita akan rasa kerajaan Allah sudah dekat pada kita. Tapi gini, bagi mereka yang nggak terima, kerajaan Allah sudah dekat, itu artinya apa? Kehadiran Tuhan akan seperti nightmare ketika orang-orang ngerasa nggak perlu Tuhan, kita bisa selamatin diri sendiri, atau kita bebas hidup dalam dosa kita sendiri. Dan bagi mereka kiamat itu menakutkan. Dan gini, buat teman-teman masih nonton hari ini gitu ya, kalau kiamat masih menakutkan buat kita masih belum mengasihi Tuhan. Harusnya kita menanti-nantikan hari itu untuk terjadi, karena kita tahu kita udah menerima keselamatan dari Tuhan, dan kita tahu kita pasti selamat. Itu yang harus kita tahu. Dan gini, bagi mereka yang belum yakin hari ini, siapapun yang nonton ini, terima Yesus, oke? Bertobatlah dari dosa-dosamu dan beri dirimu dibaptis. Terima Yesus, baptisan Yesus Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lanjutin lagi. Ayat 12 bilang gini, aku berkata kepadamu, kata Yesus, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sodom dikenal di Alkitab sebagai sin city, oke? Kota dosa. Dan dia bilang apa? Kota dosa itu bahkan pada hari itu, bicara hari penghakiman terakhir, kayak hari kiamat, akan lebih ringan tanggungannya daripada kota-kota yang tidak percaya kepada Kristus. Lukas 10 ayat 13-16 di bawah judul Yesus mengecam beberapa kotanya. Ada beberapa kota yang diperingatkan sama Kristus gitu ya. Kota-kota yang uniknya, kota-kota yang paling sering justru melihat mujizat Yesus, melihat semua pelayanan Yesus paling banyak dilakukan di situ.
Mereka ngelihat banyak mujizat, tapi malah nggak percaya. Matius 11 ayat 20 bilang gini, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Di sini kita harus lihat fokusnya. Oke, fokus dari mujizat-mujizat Yesus adalah biar orang-orang yang melihat itu percaya bahwa dia adalah Tuhan dan mereka bertobat. Oke, orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka bertobat. Itu fokus dari mujizat, membawa orang pada pertobatan, kalau bisa bilang kayak gitu. Bukan membawa orang pada mujizat dan pengen lihat lebih banyak mujizat. No. Fokus mujizat adalah Kristus. Mujizat akan bawa pertobatan, orang akan datang kepada Kristus untuk bertobat. Oke. 13 Lukas 10:13, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Artinya apa? Korazim dan Betsaida melihat banyak mujizat Yesus. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi pertobatan akan selalu berkaitan sama berkabung. Karena bertobat bicara tentang bukan cuma nyesal akan dosa kita, tapi benar-benar menangisi, kalau bisa dibilang. Kita benar-benar berduka atas apa yang telah kita lakukan. Penghinaan yang kita lakukan kepada Tuhan dan kesemena-menaan yang kita lakukan kepada orang lain. Oke, kita akan berduka. Sudah lama mereka akan bertobat dan berkabung. Itu dia, berkabung berduka. Akan tapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Teman-teman kalau baca di Perjanjian Lama, Sidon sama Tirus itu kota-kota yang kota-kota kalau bisa dibilang tanda kutip kafir gitu, kota-kota yang nabi-nabi kalau datang ke situ tuh cuma bawa penghakiman, bawa berita-berita tentang penghakiman dan kota-kota yang selalu dikecam oleh para nabi. Tapi gini, nggak banyak mujizat yang dibikin di situ, tapi dibilang pada hari terakhir, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, kota-kota yang telah melihat mujizat. Artinya apa? Gini, pengetahuan kita akan Kristus makin banyak, kita mengenal Tuhan gitu ya, kita akan makin banyak dituntut. Makin banyak kita dipercayakan sesuatu, kita akan makin banyak dituntut. Makin banyak mujizat yang telah terjadi dalam hidup kita, akan makin banyak dituntut dari kita untuk benar-benar bertobat dan berkabung. Pastinya nggak bisa kita kayak, wah kita udah pasti selamat, Tuhan paling banyak ceritain ke kita banyak hal kayak, tapi kita bertobat atau enggak ketika dia ceritain banyak hal, ketika dia tegur banyak hal, koreksi banyak hal, apa kita ikut dia atau enggak? Karena kalau enggak, tanggungan kita lebih berat. Dan engkau Kapernaum, satu kota lagi yang Yesus fokusin pelayanannya di situ, namanya Kapernaum. Mujizat pertama Yesus lakukan itu bisa dibilang di situ, kalau bisa dibilang. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Mujizat-mujizat yang pertama gitu ya, salah satunya di Kapernaum. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Karena mujizat-mujizat yang kau lihat gitu ya, pengajaran-pengajaran luar biasa yang Yesus berikan di situ, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit atau sampai ke surga? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Gila, ini kata-kata Yesus sendiri. Lo kan dibuang ke neraka. Kenapa? Karena gak percaya. Matius 11 ayat 23 bahasa Indonesia sehari-hari bilang, kamu akan dibuang ke neraka sebab seandainya keajaiban-keajaiban yang dibuat di tengah-tengahmu itu sudah dibuat di Sodom. Zaman dulu Sodom itu masih ada sampai saat ini. Kenapa? Kalau mereka melihat banyak mujizat itu mereka akan percaya. Tapi apa? Kalian melihat banyak mujizat ini, kalian gak percaya, kalian akan dibuang ke neraka. Gila banget ya. 16, lihat nih fokusnya, lihat, sebagai hamba Tuhan yang diutus, sebagai orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil, untuk menuai jiwa-jiwa. Ini yang kita harus tahu di kepala kita. Satu lagi yang harus kita ngerti bahwa gini, barang siapa mendengarkan kamu, barang siapa mendengarkan kita, ia mendengarkan aku, kata Yesus. Perhatiin, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Artinya ini bukan tentang kita diterima. Injil Kristus akan selalu membawa gini, akan ada yang nerima, akan ada yang nolak, dan lebih banyak yang nolak, dan bukan bagian kita untuk diterima. Karena gini, kalau orang nolak kita, mereka nolak Yesus. Jadi kita harus ngerti, tugas kita beritain Injil aja. Karena kalau kita punya kecenderungan untuk so asik dan diterima di mana aja, padahal kita mesti diingetin sama Tuhan, bukan tentang diterima di dunia ini. Lu dipanggil untuk memuliakan Tuhan, lu dipanggil untuk beritain apa yang Tuhan suruh lu beritain, apa yang dilakukan di kayu salib. Kita datang untuk memberitakan bahwa berita baik, kalau bisa dibilang. Tapi kalau kita nggak diterima, itu bukan bagian kita untuk berusaha diterima dari kesopan santunan kita dan segala macam. Enggak. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Udah jelas, kata Yesus. Dan barang siapa menolak aku, kata Yesus,
yang menolak dia, yang mengutus aku, dia menolak Bapa di sorga. Barang siapa menolak aku, kata Yesus, menolak Bapa di sorga, menolak Tuhan sendiri, karena aku adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kalau mereka menolak aku, mereka menolak Yesus, mereka menolak Bapa di sorga. Dan ini akan selalu ada tension ini. Kata Yesus, ingat, ini bukan tentang lo diterima, tapi ini tentang mereka terima gue atau enggak. Karena in the end of the day, apapun yang lo lakukan, apapun yang kita lakukan, kalau bisa dibilang hamba Tuhan, lo mesti ngerti, apapun yang kita lakukan, kita akan punya kecenderungan dibenci, gak disukain orang, karena sejujurnya mereka menolak Yesus. Dan secara gak langsung atau secara langsung bahkan menolak Tuhan sendiri. Bukan kita yang ditolak, kalau bisa dibilang itu. Akan rasanya seperti kita yang ditolak, karena kita bersama Yesus, kita bawa berita dari Yesus. Dan gini, kita ingetin aja dari depan, kita akan outnumbered, jumlah kita akan rasanya lebih sedikit daripada yang harus kita lakukan. Oke, harus kita tuai, kalau bisa bilang kayak gitu. Yang kedua, kita diutus seperti domba ke tengah serigala. Nggak bisa by force kita menceritakan Injil. Kita akan menuntut pengorbanan dari pihak kita banyak, seperti Yesus halnya berkorban di atas kayu salib, domba Allah yang menebus dosa dunia, kalau bisa bilang kayak gitu. Berikutnya, ini bukan tentang upah, bukan tentang cari penghidupan, tapi tentang memberikan seluruh hidup bagi pelayanan, bagi penuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikutnya tentang gini, ini bukan tentang kita yang diterima, tapi tentang Yesus. Kita bawa berita dari Yesus, kita bawa keselamatan yang dari Tuhan dalam diri Yesus. Dan kalau mereka menolak kita, mereka menolak Yesus. Kalau mereka menolak Yesus, mereka menolak Bapa. Dan itu tugas kita. Tugas kita adalah apa? Kita jujur, kita bawa berita, kita bawa surat cintanya Tuhan tanpa perlu kita rubah-rubah, kita kasih langsung ke orangnya. Dan kalau mereka terima, puji Tuhan, sorga bersorak-sorai. Tapi kalau mereka menolaknya, kita lanjutin ke bagian yang lain. Kita lanjutkan, karena gini, pekerja sedikit, tuayan banyak, artinya banyak orang. Jangan terlalu berfokus di 1-2 orang dan kita menjadi discouraged karena orang itu gak mau terima Tuhan. Lanjutin ke yang lain, karena bisa jadi banyak orang di tempat lain yang lebih mau dengerin, lebih mau terima Kristus. Tugas kita adalah terus memberitakan Injil dimanapun Tuhan suruh kita melangkah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itu dia message-nya hari ini, panjang, tapi ini penting bagi kita semua. God bless you guys.